Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Saya Arselini Tivana dan teman saya Florentina Sri R. Di sini kami memaparkan 4 asas bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, asas kekinian, yang kedua asas kegiatan, yang ketiga asas kedinamisan, dan yang keempat asas keterpaduan. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Layanan bimbingan dan konseling diberikan oleh konselor atau guru pembimbing. Konselor atau guru pembimbing memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa di kelas. Bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan pelayanan yang profesional. Konselor memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa. Tugas konselor terkait terhadap pengembangan diri siswa yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat, serta kepribadian yang dimiliki siswa. Dengan demikian, memberikan bimbingan yang tepat, diharapkan siswa mampu memahami kelebihan dan kekurangannya. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Pengertian bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan itu. Asas-asas tersebut merupakan sebagai jiwa dan nafas dari keseluruhan kehidupan layanan bimbingan dan konseling. Apabila asas-asas ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelayanan bimbingan dan konseling akan berlawanan dengan tujuan bimbingan dan konseling, bahkan dapat merugikan orang-orang yang terlibat. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan kecenderungan yang dimilikinya, seperti kemampuan dan bakat-bakat yang telah dimiliki, serta berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Layanan bimbingan dan konseling secara khusus menurut Balitbank. Yang pertama, perencanaan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta di masa yang akan datang. Yang kedua, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik di dalam studi penyesuaian lingkungan pendidikan dan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi bimbingan dan konseling menurut Helen 2003, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang suatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul serta yang dapat mengganggu, menghambat serta menimbulkan kesulitan serta kerugian-kerugian dalam proses pengembangannya. Yang ketiga, fungsi pengetasan, yaitu fungsi pengetasan ini merupakan sebuah pelayanan bimbingan dan konseling yang menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami peserta didik. Pelayanan tersebut berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik.
Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi peserta didik dalam perkembangan dirinya terarah. Yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka pengembangan potensi secara optimal. Definisi asas bimbingan dan konseling. Dalam KBBI, asas diartikan sebagai dasar, tetapi asas dalam pengertian yang lebih tepat adalah rukun. Jadi, asas bimbingan konseling adalah rukun yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang pembimbing dalam menjalankan kegiatan bimbingan konseling. Di sini kami memaparkan asas-asas bimbingan dan konseling. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama asas kekinian, yang kedua asas kegiatan, yang ketiga asas kedinamisan, dan yang keempat asas keterpaduan. Asas kekinian merupakan masalah individu yang ditanggulangi, yaitu merupakan masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang dialami masa mendatang. Asas kegiatan. Asas kegiatan merupakan asas yang menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan konseling dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong dan memotivasi peserta didik agar aktif dalam setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang diberikan kepadanya. Asas kedinamisan. Asas kedinamisan merupakan asas yang menghendaki agar isi layanan bimbingan konseling terhadap peserta didik yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu asas keterpaduan. Merupakan asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonisasi, dan terpadukan. Sekian presentasi kami. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian.